Sekolah Minggu GKI Cineru. Di suatu pagi yang cerah, terlihat dua orang anak sekolah minggu yang sedang berbicara melalui handphone. Aku mau telepon Alvin Halo Alvin, apa kabar? Kuharap kamu sehat-sehat ya. Wah, ada telepon dari Albert. Halo Albert. Wah, senangnya bisa mendengar suaramu. Ya, aku sehat. Aku harap kamu juga sehat ya. Ya Vin, terima kasih. Aku mau mengingatkan pagi ini untuk mengikuti ibadah online. Apalagi sekarang ibadah kenaikan Tuhan Yesus loh. Jangan lupa ya Vin. Oh iya, benar Bert. Yuk kita siap-siap sekarang. Terima kasih ya Bert sudah mengingatkan. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Dah. Wah, aku mau siap-siap. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Kristi pada ibadah hari ini. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Nah, ibadah ini bukan ibadah minggu, tetapi ibadah khusus dalam rangkaian Paskah, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Tema ibadah hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Bersama Yesus yang bangkit, yang hidup, yang naik ke surga, kita menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini Engkau mengumpulkan kami untuk boleh mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kami mau serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan pimpin kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan serta memahami firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik. Semoga adik-adik sehat selalu dan siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini bukan hari Minggu loh adik-adik, tapi hari ini adalah hari spesial, hari besar bagi orang Kristen. Ada yang tahu hari ini hari apa?
Ya benar, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita peringati dan rayakan dengan penuh sukacita. Hari ini Kak Anto akan cerita firman Tuhan dengan judul Kenaikan Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, ambil Alkitabnya, kita siapkan dan kita buka dari Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Sudah ketemu adik-adik? Nah, adik-adik tetap duduk yang manis ya. Ayo kita simak firman Tuhan berikut ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Adik-adik, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Apakah adik-adik masih ingat ceritanya? Pasti ya, pasti masih ingat. Nah adik-adik, sebelum melanjutkan firman Tuhan, kali ini Kak Anto akan menunjukkan sesuatu. Apa itu? Perhatikan ya, sungguh-sungguh. Adik-adik lihat, Kak Anto punya apa? Ya, karet gelang. Ada karet gelang seperti biasa. Kak Anto pilih salah satu, misalkan yang mana ya? Oke, yang itu. Kemudian karet gelangnya ini Kak Anto potong pakai gunting. Oke ya, ini adalah karet gelang yang sudah digunting. Kemudian Kak Anto punya barang yang lain adalah paperclip. Ada tahu ya paperclip ya, atau penjepit kertas ya, paperclip. Kemudian apa yang dilakukan? Kak Anto akan mencoba memasukkan karet gelang yang tadi udah dipotong, kemudian kita rangkai jadi satu. Nah, seperti ini. Seperti ini adik-adik ya. Adik-adik lihat ya, mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Ini oke. Ini adalah karet gelang, kemudian paperclipnya sudah masuk ke dalam rangkai dalam satu karet. Oke, Kak Anto akan menghitung 1, 2, 3, kemudian apa yang terjadi? Adik-adik lihat ya, perhatikan sungguh-sungguh apa yang terjadi. Perhatikan, Kak Anto naikkan sedikit lagi boleh, jadi tinggi. Kak Anto akan hitung 1, 2, 3. Kita lihat apa yang terjadi adik-adik. Wow, paperclipnya terlihat naik ke atas, bergerak ke atas. Kok bisa ya? Ada yang lihat semua tadi? Coba sekali lagi Kak Anto akan memperagakan ya. Adik-adik semua lihat ya, perhatikan. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Ya, kita lihat Kak Anto akan memperagakan. Kak
atau akan hitung 1, 2, 3. Oh iya betul. Bergerak ke atas dia, bergerak ke atas terus. Ya. Wow. Apa yang adik-adik lihat? Ada karet gelang, ada paper clips. Terus apa yang terjadi tadi? Yang terjadi adalah paper clip bergerak ke atas. Ya, tadi paper clip bergerak ke atas. Adik-adik melihatnya? Ya, kalau adik-adik penasaran, nanti setelah mengikuti ibadah ini, silakan adik-adik mencoba sendiri. Adik-adik, tadi adik-adik benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan peragaan paperclip, bukan mendengar dari orang lain, bukan diceritain oleh orang lain. Benar bukan? Nah, seperti adik-adik melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri peragaan tadi, demikian pula dengan para murid Tuhan Yesus. Para murid Tuhan Yesus juga melihat langsung bahwa Tuhan Yesus naik, terangkat ke atas, tertutup awan dan tidak terlihat lagi. Jadi kejadian kenaikan Tuhan Yesus benar-benar disaksikan oleh para murid dan benar-benar terjadi seperti yang tertulis di dalam Alkitab ini. Pada waktu Tuhan Yesus terangkat, murid-murid terus-menerus melihat ke atas. Coba adik-adik peragakan melihat ke atas ya. 1, 2, 3, ke atas. Lagi ke atas. Ya, para murid Yesus tetap melihat ke atas, seperti tidak rela untuk berpisah dengan gurunya, dengan Tuhan Yesus. Sampai tidak sadar, datang tiba-tiba 2 orang berpakaian putih menegurnya. "Hai, orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat dia ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ayat yang ke-11. Jadi, murid-murid diingatkan bahwa Yesus naik ke surga. Kemudian diingatkan juga untuk jangan berdiam diri saja. Ada tugas yang harus dilaksanakan oleh para murid. Adik-adik, murid Tuhan Yesus sekarang telah berpisah, tidak lagi bersama tinggal dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik kembali ke surga setelah melaksanakan tugas Bapa untuk menyelamatkan anak-anak Tuhan dari dosa. Meskipun tidak tinggal bersama secara fisik, tetapi Tuhan Yesus tetap menyertai kita semua. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada pesan penting loh buat adik-adik. Ya, pesan penting buat adik-adik, buat kakak, dan buat kita semua. Ada yang tahu apa pesan pentingnya buat kita? Pada bagian ayat yang 8 disampaikan pesan itu. Begini bunyinya. "Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Adik-adik, pesan yang sangat penting buat adik-adik dan kita semua, yaitu kita diberi tugas, kita diperintahkan, kita dipercaya oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi Yesus. Itu pesan pentingnya. Saksi Yesus artinya apa, adik-adik? Bagaimana caranya menjadi saksi Yesus? Contohnya saja, bersikap, bertutur kata yang baik kepada semua orang, sehingga apa yang kita lakukan adalah mencerminkan
Yesus yang baik. Contoh yang lain sebagai saksi adalah kita mendoakan orang yang sakit. Sekarang banyak yang sakit kita doakan, yang kesulitan kita juga doakan. Kemudian kita menolong, berbagi kasih bagi semua orang yang membutuhkan. Semua orang yang membutuhkan. Mengasihi semua orang, siapa saja? Ya, semua orang artinya ya mengasihi orang yang kita kenal, mengasihi orang yang tidak kenal, mengasihi orang yang baik kepada saya, kepada kita, juga mengasihi pada orang yang tidak baik pada kita. Sulit ya adik-adik mengasihi orang yang tidak baik pada kita. Misalkan teman orang yang nakal, orang yang menjebalkan kepada kita, sulit kita akan mengasihi mereka. Akan lebih mudah kita balas jika mereka berbuat tidak baik pada kita. Betul kan adik-adik? Ya, memang tidak mudah mengasihi orang yang tidak baik. Tetapi jangan khawatir. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya akan menolong kita agar kita bisa mengasihi semua orang. Jadi, tetap berdoa dan minta tolong kepada Tuhan agar bisa mengasihi semua orang. Gimana adik-adik? Siap menjadi saksi Yesus? Pasti siap ya? Ciri anak Tuhan yang baik adalah selalu taat melakukan perintah Tuhan Yesus. Oke, kakak simpulkan cerita firman Tuhan hari ini, yaitu yang pertama, Tuhan Yesus telah naik ke surga dan nanti akan mengaruniakan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Kedua, Tuhan Yesus memberi pesan penting bagi kita semua, yaitu kita menjadi saksi Yesus. Yang ketiga, kita mau taat melaksanakan perintah, menjadi saksi dengan mengasihi semua orang. Mari adik-adik semua, sesuai perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, ayo kita taat menjadi saksi Yesus dengan saling mengasihi semua orang. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa mengasihi kami. Tuhan Yesus, sebagai anak-anak sekolah minggu, kami siap menjadi saksi Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami hati yang taat, setia, dan mengasihi. Berkatilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Taat, 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 seperti Tuhan Yesus. Taat, 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 seperti Tuhan Yesus. Besar cintanya, besar cintanya, agar dunia. Besar cintanya, besar cintanya, pada dunia. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Taat perintahnya, sayangi sesama dengan sukacita. Taat perintahnya, sayangi sesama dengan
dengan sukacita. Shalom teman-teman. Saya Nisa, Mama dari Naya dan Nadine. Saya Naya dari kelas 2. Saya Nadine dari balita 4. Hari ini kita memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Aktivitas kita pada hari ini akan mengingatkan kita untuk selalu taat menjadi saksi Tuhan. Nah, kalau Naya dan Nadine mau membuat apa hari ini? Naya mau ajak teman-teman kelas 4, 5, dan 6 untuk membuat puisi tentang bersaksi memberitakan Injil. Seperti ini teman-teman. Kalau Nadine akan mengajak teman-teman balita sampai kelas 3 untuk membuat cerita gambar Tuhan Yesus naik ke surga. Seperti ini teman-teman. Nah, ayo kita buat aktivitasnya bersama-sama. Jadi untuk membuat puisi seperti ini, kita harus menggambar awan di kertas putih. Lalu kita tuliskan puisi di atasnya. Lalu tuliskan nama masing-masing ya. Dan jangan lupa dihias. Setelah dihias, gunting sesuai polanya. Teman-teman, kelas balita sampai kelas 3, mari kita buat cerita Tuhan Yesus yuk. Untuk membuat cerita Tuhan Yesus, bahan-bahannya adalah 2 lembar kertas putih, kapas, gunting atau cutter, lem, pensil warna, penggaris, dan pensil. Untuk membuat cerita tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga seperti ini. Nah, pertama-tama kita ambil 1 kertas gambar berwarna putih ya. Nah, lalu di bagian bawahnya kita gambar bukit dengan menggunakan pensil. Nah, setelah itu kita buat garis sepanjang sekitar 12 cm di atas bukit. Nah, bagian bukit ini boleh kita warnai dengan pensil warna. Oke, dan untuk garisnya sepanjang 12 cm kita sayat dengan menggunakan cutter atau gunting. Nah, seperti ini Nadine. Kalau teman-teman tidak bisa menyayat, bagaimana menggunakan cutter atau gunting? Bisa dibantu oleh orang tua. Betul. Nah, itu ya, setelah kita sayat, lalu kita ambil kertas putih yang lainnya. Nah, di kertas putih yang lainnya ini kita gambar awan dan juga gambar Tuhan Yesus. Lalu gambar tersebut kita gunting. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Gambar awan dan gambar Tuhan Yesus. Untuk gambar Tuhan Yesusnya boleh diwarnai ya. Nah, untuk gambar awannya kita ambil lem lalu kita hias. Hiasnya bisa menggunakan apa Nadine? Menggunakan kapas. Nah, silakan Nadine menghias awannya. Nah, setelah itu kita potong juga kertas ukuran
2 kali 10 cm. Kita membutuhkan 2 kertas berukuran 2 kali 10 cm. Nah, kertas yang pertama kita gunting bagian ujungnya. Kita gunting sedikit, ya, kita tekuk lalu kita gunting sedikit. Nah, seperti ini. Lalu lipatan yang atas ke kiri, yang bawah ke kanan, seperti itu ya. Kita beri lem. Nah, kita beri lem di bagian lipatannya. Kemudian kita tempelkan pada gambar Tuhan Yesus yang sudah digunting dan diwarnai ya. Nah, kemudian jadinya seperti ini. Oke, Nadine sudah selesai dengan awannya ya. Sudah. Kemudian bagian kertas yang kedua yang berukuran 2 kali 10 cm tadi kita gunting menjadi 2, kemudian kita lipat berbentuk akordeon seperti ini. Nah, satu lagi. Nah, kemudian bagian luar-luar akordeon tersebut kita beri lem. Nah, kemudian kita tempelkan di kertas bergambar bukit di yang awalnya teman-teman sudah gambar. Kita tempelkan di bagian atasnya sini ya. Satu di sebelah kanan atas, satu lagi di sebelah kiri atas. Nah, kertas kecil berbentuk akordeon ini nanti akan kita tempelkan awan. Nah, seperti itu. Jangan lupa ini garisnya disayat dan bagian bukitnya diwarnai ya. Nah, ini juga gambar Tuhan Yesus yang sudah digunting dan diwarnai nanti ya, dan diberi kertas penyangga di belakangnya seperti ini. Kemudian, nah ini hasil sudah jadi. Teman-teman bisa lihat, ini nanti ada gambar Tuhan Yesus yang sudah diwarnai. Lalu diapakan tadi? Dimasukkan ke celah yang sudah disayat. Nah, sekarang gambar cerita kita sudah jadi. Teman-teman bisa menceritakan kembali firman Tuhan hari ini dengan menggunakan aktivitas ini. Mari lihat. Lihat Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya dan ia naik ke surga. Teman-teman juga bisa menuliskan ayat hafalan hari ini pada kanan dan kiri kertas. Jika aktivitasnya sudah selesai, jangan lupa difoto dan dikirim ke Kakak Sekolah Minggu ya. Ayo teman-teman, kita buat aktivitas kita agar kita taat menjadi saksi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan melalui perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus di manapun kita berada, agar nama-Mu yang selalu kami muliakan. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk Anggur GKI Cinere, anak-anak, orang tua, dan guru sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati dengan kesehatan dalam studi, dalam pekerjaan, dan pelayanannya selalu. Kami berdoa juga untuk GKI Cinere, para pendeta, pelayan Tuhan. Kiranya Engkau berkati untuk memberikan kesehatan dan program-program pelayanan agar boleh menjadi kesaksian dan mendorong jemaat semakin bertumbuh. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau mau menolong kami dengan pemerintahan dan memulihkan perekonomian untuk menjaga stabilitas keamanan ya Tuhan, terkait perayaan Idul Fitri nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Berkereta awan putih, Yesus naik ke surga. Kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Berkereta awan putih,
Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Yesus naik ke surga meninggalkan murid-muridnya. Tapi dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong murid-muridnya untuk bersaksi. Menolong kita juga untuk bersaksi dan menjadi taat kepada Tuhan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ku taat terus sampai Tuhan datang. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ku taat terus sampai Tuhan datang. Ku taat terus sampai Tuhan datang. Ku taat terus sampai Tuhan datang. Ku taat, ku taat, ku taat, haleluya. Ku taat terus sampai Tuhan datang. Ibadah kita hampir selesai. Sebelum mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dan juga menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, sertailah kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai, sampai jumpa. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Panitia Paskah Komisi Anak GKI Cinere mengundang adik-adik untuk mengikuti ibadah Pentakosta melalui Zoom meeting di kelas masing-masing. Kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar. Pada hari Minggu tanggal 23 Mei pukul 10 pagi. Khusus kelas balita, Zoom meeting akan dilakukan live streaming di YouTube channel Komisi Anak GKI Cinere. Ditunggu ya kehadirannya. Shalom adik-adik, mama papa, dan kakak-kakak semuanya. Aksi Paskah kita, persembahan dan menyisihkan uang ke dalam celengan untuk membantu gereja kecil di Jawa Tengah yang terkena dampak COVID-19. Dan yang kedua, membantu penyediaan APD untuk Yayasan Bahtera Kasih akan berlangsung sampai dengan hari Pentakosta. Yang kemudian, pada hari Pentakosta akan ditransfer ke rekening Bank Mandiri GKI Cinere dengan nomor 101 00 801 45582 dengan mencantumkan 03 di belakang nominal. Terima kasih. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.